السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Setelah kita bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah, konsekuensi kita yang bersyahadah Allah ilaha illallah, dia harus bersyahadah bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusan Allahu Jalla Jalaluh. Benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita sanggup untuk mengikuti 5 poin berikut ini. Dan ini menjadi syarat sah dan absahnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana cintanya kita kepada Rasulullah SAW setelah cintanya kita tersebut kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah dianggap sempurna iman salah seorang dari kalian ini sampai dia tersebut menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai ketimbang orang tuanya. Kita tentu cinta kepada kedua orang tua kita, tapi cintanya kita kepada Rasulullah SAW tentu kita lebihkan ketimbang kita cinta kepada orang tua kita. Cintanya kita kepada Rasulullah SAW melebihi cintanya kita kepada anak-anak kita. Dan cintanya kita kepada Rasulullah SAW melebihi cintanya kita kepada siapapun manusianya, termasuk kepada istri kita. Bahkan wallahi demi Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW baru dianggap benar ketika kita sanggup untuk mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya kita kepada diri kita sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah datang kepada Nabi SAW menunjukkan cintanya kepada beliau SAW. Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Demi Allah, antum ini ya Rasulullah lebih aku cintai ketimbang siapapun makhluknya. Tapi tentunya kecintaan aku kepada antum ya Rasulullah setelah cintanya aku kepada diriku sendiri. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ya Umar, tidaklah dianggap benar yang seperti itu sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai ketimbang dirimu sendiri. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Antum ya Rasulullah, demi Allah sekarang ini lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri. Baru dianggap benar cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Itu poin yang pertama. Benarnya kesaksian kita kepada Rasulullah SAW ketika kita sanggup untuk mencintai Rasulullah SAW. Melebihi cintanya kita kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Yang kedua,
benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika kita sanggup ta'atuh, mentaati Rasulullah SAW. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, siap untuk kita laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW, siap untuk kita tinggalkan. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-7. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW, ambillah. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, laksanakanlah. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkanlah. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku, siapapun dia, laki ataupun perempuan, pasti masuk surga. Kecuali orang yang enggan untuk masuk surga, kecuali orang yang menolak untuk masuk surga. Para sahabat ridwanullah ajmain keheranan sambil bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa man ya'ba? Apa ada manusia yang menolak untuk masuk surga? Apa ada manusia yang enggan untuk masuk ke dalam jannah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Orang yang sanggup untuk taat kepadaku, perintahku dia laksanakan, laranganku dia tinggalkan, berarti dia siap untuk masuk surga. Tapi sebaliknya, perintahku dia tidak pernah laksanakan, laranganku dilanggar, berarti dia sama saja menolak untuk masuk jannah dan masuk surga. Bahkan jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kecintaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu baru dianggap benar ketika kita sanggup untuk taat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31, Allah Jalla wa'ala menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, sesungguhnya kecintaan mereka kepada Allah Jalla wa'ala baru dianggap benar ketika mereka tersebut sanggup untuk taat kepada engkau. Perintah kau dia laksanakan, larangan engkau dia tinggalkan, berarti dia tersebut benar kecintaannya. Ketika dia sanggup untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW, dua hal yang didapatkan. Yang pertama, yuhibbukum Allah, Allah cintai dia. Gampang untuk mendapatkan cintanya Allah Jalla wa'ala. Cukup kita taat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, a'ful liha wa jazzus sawarib, panjangkan jenggot kalian wahai laki-laki dan tipiskan kumis kalian. Sekedar memanjangkan jenggot, subhanallah, sebagai wujud taat kita kepada Rasulullah SAW, kita mendapatkan kecintaan dari Allah Jalla wa'ala. Sekaligus juga ketika sanggup untuk taat kepada Rasulullah SAW, memanjangkan jenggot, menipiskan kumis, subhanallah, yaghfir lakum dzunubakum, Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Ya salam, memanjangkan jenggot, perintah Nabi SAW, dan sekaligus kecintaan Allah Jalla wa'ala sanggup untuk kita dapatkan, dan sekaligus dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Dan benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika kita sanggup taat kepada beliau SAW. Yang ketiga, tasdiqu bima akhbar, membenarkan, mempercayai, dan mengimani apapun kabar dan info yang datangnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita tahu ini hadis sahih, mau itu sesuai dengan hawa nafsu kita ataupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, mau sesuai dengan pikiran kita dan otak kita ataupun tidak masuk di akal pikiran kita, kalau itu info, kalau itu kabar datang dari Nabi Muhammad SAW, wajib untuk kita benarkan, wajib untuk kita percayai, dan wajib untuk kita imani. Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Nabi adalah info dari Allah Jalla wa'ala, wahyu dari Allah Jalla wa'ala, bukan
Bukankah Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW memerintahkan, melarang, menghalalkan, mengharamkan, kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, cukuplah seorang Abdullah bin Utsman yang sering dipanggil dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi contoh dan suri tauladan kita dalam masalah yang ketiga ini, membenarkan, mempercayai, mengimani kabar dan info dari Nabi SAW ketika terjadi Isra Mi'raj. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita hidup di zaman sekarang ini yang membuat kita tersebut paham dan bisa masuk di akal kita tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Kita nggak tahu kalau sekiranya Allah Jalla wa'ala menakdirkan kita hidup di zaman Nabi SAW, apakah kita ini satu barisan dengan Nabi SAW atau jangan-jangan satu barisan dengan Amr bin Hisham Abu Jahal. Itu yang terjadi dengan kaum kafir Quraisy, berbondong-bondong datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abdullah bin Utsman, ya Abdullah bin Abi Quhafah, nama asli daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kamu tahu apa bualannya Muhammad hari ini? Hei, kata Abu Bakar As-Siddiq, jaga mulut kalian. Hei Abdullah, ketahuilah sahibukum Muhammad bin Abdullah baru saja mengatakan tadi malam baru datang dari Baitul Maqdis. Kemudian tadi malam dia menuju langit untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Dia mengatakan perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis cuma 1 malam. Padahal kita paham, padahal kita mengerti, dari Mekah menuju Baitul Maqdis berpekan-pekan, berminggu-minggu. Cuma Muhammad yang mengatakan 1 malam, hal yang mustahil, nggak masuk di akal pikiran kami. Majnun, gila nih orang, offset nih orang. Subhanallah. Jamaah, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi, wallahi, demi Allah, idza dzakal qaul min Muhammad SAW, fa ana awal mu'minun bihi. Jika itu ucapan, jika itu statement datangnya dari Muhammad bin Abdullah, aku orang yang pertama kali yang membenarkan, aku orang yang pertama kali untuk mempercayainya. Ya salam. Bisa saja Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sebentar, tunggu dulu. Aku mau konfirmasi dulu, mau tabayun dulu dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah benar ucapan yang disampaikan kepadaku ini? Bisa itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tidak dilakukan oleh beliau. Beliau cuma mengatakan, jika itu ucapan, jika itu sabda datang dari Muhammad bin Abdullah, aku yang mempercayainya. Tapi jika sebenarnya itu ucapan untuk memfitnah Nabi Muhammad SAW, fa antumul zalimun, sungguh kalian ini zalim. Keke jamaah, gimana dengan antum? Ketika disodorkan hadis Nabi SAW, apakah antum masih menimbang-nimbang dengan akalan pikir antum dan hawa nafsu antum? Padahal ini hadis sahih, betul-betul dari Nabi SAW. Kalau kita masih seperti itu, padahal ini hadis sahih, kadang mengatakan, bukan hadis ini nggak masuk akal pikiran kami. Allahu Akbar, berarti diragukan kesaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang keempat, benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika kita sanggup tahkimuhu, mengambil hukum dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 65, Allah Jalla wa'ala mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah, demi Tuhan kalian,
Tidak sempurna iman mereka tersebut. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka tersebut mengambil hukum dari engkau, Muhammad, apa yang mereka perdebatkan, apa yang mereka perselisihkan, dan menerima secara totalitas. Wa yusallimu taslima. Subhanallah. Ayat ini asbabun nuzulnya berkaitan tentang masalah dunia. Ada dua orang sahabat bertikai tentang masalah dunia. Kemudian menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim. Kemudian Rasulullah memutuskan, yang dimana putusan beliau tidak mengenakan salah satu dari dua orang sahabat tersebut. Turunlah ayat ini. Subhanallah, ada perasaan harat, gak enak hati. Subhanallah, kalau berkaitan tentang masalah dunia saja, mengambil hukum dari hukum Nabi Muhammad SAW, apalagi berkaitan dengan din, apalagi berkaitan dengan agama. Wajib tentunya mengambil hukum dari Nabi kita Muhammad SAW. Cukuplah imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal menjadi contoh dan suri tauladan kita. Imam Abu Hanifah misalnya mengatakan apa? La yahillu li ahadin ay ya'khudha min aqwalina illa ay ya'rifa min aina akhadna. Tidak halal, haram buat kalian untuk mengambil fatwa-fatwa kami, pendapat-pendapat kami, kecuali kalian tahu dari mana kami mengambilnya. Dari Al-Quran, As-Sunnah, ahlan wa sahlan untuk kalian ambil. Tapi ternyata fatwa kami, pendapat kami bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tolong tinggalkan. Dan itu pula yang dikatakan oleh imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, kullu mas'alatin aqulu fiha bi khilafi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ana urajun anha fi hayati wa ba'da mamati. Setiap masalah agama yang dimana aku pernah berkomentar di dalamnya, pernah memberikan pendapat di dalamnya, ternyata komentarku dan pendapatku bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka aku pastikan, kata Imam Syafi'i, aku tinggalkan pendapatku, aku buang pendapatku, dan aku kembali kepada sunnah Nabi SAW. Baik ketika aku hidup sekarang ini, ataupun nanti ketika misalnya aku sudah meninggal dunia. Kita termasuk ini tidak sejaman dengan Imam Syafi'i, mendapatkan ada pendapat beliau yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, tolong tinggalkan, kata Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kadang di antara kita ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ketika disodorkan, ini loh ayatnya, ini loh hadisnya. Tapi kadang di antara kita, Ustadz nggak ngomong begini, Ustadz Ana nggak ngomong begitu, Kiai Ana nggak ngomong begitu. Astaghfirullahaladzim. Teganya antum dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih mengedepankan Ustadz antum dan Kiai antum ketimbang Rasulullah SAW. Kalau kita dianggap benar kesaksian kita kepada beliau SAW, ambillah hukum dari Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun hukum yang kita ambil dari Rasulullah SAW bertentangan dengan ustadz kita sendiri, bertentangan dengan tuan guru kita sendiri, bertentangan dengan kiai kita sendiri. Karena yang menjadi tolak ukur ikutnya kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir, benarnya kesaksian kita kepada Nabi SAW. Ibadah bima syara'. Beribadahnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah kita Islam menjadi salah satu pondasi yang khusus, pondasi yang utama. Perbuatan baik kita itu dianggap sebagai amal saleh. Tapi iman dan Islam tidak cukup. Satu perbuatan dianggap amal saleh, harus ada yang kedua dan ketiga. Yang kedua ikhlas, yang ketiganya adalah ittiba. Masalah ikhlas itu masalah antum dengan Allah Jalla wa Ala. Tapi menjadi masalah dan kita bisa menilai adalah ittibanya kita. Antum sesuai dengan Rasul tidak dalam masalah beribadah dan beramal. Subhanallah. Kita tahu
Rasulullah SAW telah sempurna mengajarkan din dan agama ini kepada kita. Ketika Hajjatul Wada, Nabi kita Muhammad SAW dalam khutbah Arafahnya menyampaikan, apakah masalah ini sudah aku sampaikan kepada kalian? Serempak sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, sudah antum sampaikan. Apakah masalah ini sudah aku ajarkan kepada kalian? Sudah ya Rasulullah. Rasulullah menunjuk ke atas langit, Allah masyhad, ya Allah saksikan, saksikan pada hari ini apa yang telah engkau amanahkan kepadaku telah aku sampaikan kepada umat ini. Tidak ada satupun yang aku rahasiakan, tidak ada satupun yang aku sembunyikan. Kemudian turunlah surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari itu, tepatnya di hari Jumat, tanggal 9 Zulhijjah, ketika wukuf Arafah, Allah Jalla wa'ala telah mensempurnakan agama ini. Arti sempurna jamaah, tidak perlu ditambah, tidak perlu untuk dikurangi. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah telah sempurnakan nikmat iman dan Islam ini. Dan Allah ridha agama yang kita anut ini, yaitu Islam. Subhanallah, kata Al-Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah. Man lam yakuni syai' fi zamani Nabi SAW wa ashabih, lam yakuni syai' fi zamanil an. Sesuatu yang tidak ada ajarannya di zaman Nabi Muhammad dan di zaman para sahabat ridwanullah ajmain, tidak layak, tidak pantas tuh ajaran untuk diada-adakan di zaman sekarang ini. Man ibtada'a bid'atan fara'a hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah SAW khana hadhihi risalah. Barang siapa yang membuat hal baru dalam masalah beragama dan dia tersebut menganggap baik, ini kan zen, bagus, ini kan memuji Allah, memuji Rasulullah SAW, padahal itu tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti sama saja orang yang melakukan ajaran baru tersebut menuduh dan memfitnah Nabi SAW, telah menjadi batil, menjadi pengkhianat terhadap agama ini. Wal'iyadzubillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, tanamkan dalam kalbu kita ini, mantapkan keikutsertaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tunjukkan bukti syahadah kita ini benar kepada beliau. Cintai beliau, taati beliau, benarkan dan juga imani apapun info dan kabar dari Nabi Muhammad SAW, dan pastikan mengambil hukum dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pastikan setiap kali kita beramal, setiap kali kita beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Disitulah kesuksesan kita secara dunia dan kesuksesan secara akhirat. Disitulah beragama kita betul-betul dianggap benar oleh Allah dan Rasulullah SAW. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menganugerahkan petunjuknya kepada kita, sehingga kita mudah untuk menjalankan din dan agama ini sesuai dengan ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW. Semoga kita ini betul-betul menjadi pengikut Nabi SAW yang setia, yang dimana cintanya kita betul adalah ketika sanggup untuk taat kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وأتل حياتنا في طاعتك وأحسن أخلاقنا وأعمالنا واغفر لنا وأدخلنا جنتك الفردوس الأعلى من غير حساب ولا عذاب.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami ini yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan berikanlah petunjuk-Mu dan bimbingan-Mu ya Allah kepada kami, agar kami sanggup untuk melaksanakan yang hak dan kebenaran tersebut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikanlah petunjuk-Mu dan bimbingan-Mu ya Allah kepada kami, agar kami mudah untuk meninggalkan dan kebatilan tersebut. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud, ilaika nas'a wa nahfid, narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak, inna 'adzabaka bil kuffari bil jiddi mulhiq. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqimus shalah.